Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya malam ini menyampaikan kebahagiaan saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan malam ini kita ingin berbagi kebahagiaan. Mau nggak bagi-bagi kebahagiaan? Jadi saya ingin menyampaikan, kebetulan tadi saya mampir ke rumah besan saya di Klender, mau ketemu Kiai Munzir Tamam, mungkin mantan ketua MUI DKI dulu tuh, Pak Munzir Tamam. Kata besan saya, beliau sekarang sudah pakai roda, pakai ini. Pak Kiai kok masih tampan aja gitu, masih cakep aja. Saya bilang alhamdulillah saya masih bisa mengendari mobil sendiri Jakarta Surabaya, masih sanggup saya. Ya gitu. Pengen tahu rahasianya enggak? Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Ya, setuju? Itu aja. Udah nggak usah pakai jamu, dah itu aja. Nah, maksud saya ingin bercerita, beliau ini pakai roda. Orang kalau berjalan pakai roda cepat atau lambat? Orang yang berjalan lambat, tapi dia punya tujuan dalam hidup, jauh lebih baik daripada orang yang berlari kencang tapi tidak punya tujuan hidup. Setuju? Lari kencang, mau kemana? Nggak tahu. Bingung kan? Biar lambat tapi punya tujuan yang jelas. Nah, itulah makanya pelajaran pertama dalam ilmu hadis itu adalah pelajaran niat lah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung kepada niatnya, kepada tujuannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau dia tujuannya kepada Allah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya untuk mendapatkan dunia, awim ratin yang kehwa, atau tujuannya untuk mencari perempuan untuk dikawini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan berhijrah ya sesuai dengan niatnya. Jadi sesungguhnya hidup ini akhirnya tergantung kepada niat kita. Artinya orang yang bisa menikmati hidup ini ketika hidup punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Itu. Nah, kemudian sebelum kita bicara lebih jauh, kita pahami niat itu apa sesungguhnya. Niat itu adalah keteguhan hati kita untuk mencapai sesuatu tujuan dalam hidup ini. Ada yang kita citakan, ada yang diinginkan, ada yang ditargetkan. Untuk menuju sana tentunya perlu persiapan-persiapan. Kita enggak usah capek-capek. Begitu hati saya besok mau ke Cipinang, ke Bembem, otak saya langsung menginstruksikan seluruh jaringan saraf saya. Betul, dokter ini betul nggak? Secara otomatis langsung diregulasi. Akhirnya baju yang mau dipakai mana, yang belum setrika disetrika, sepatu yang kotor disemir dulu, uang dihitung, betul nggak? Bensin full tank, ban yang tadinya kurang balance dibalance dulu, oli dilihat sudah diganti dulu. Bayangkan 1000 macam tugas diselesaikan dulu untuk tujuan mau ke Jakarta, betul nggak? Jadi tidak mungkin seseorang akan bergerak kalau dia tidak punya tujuan. Nah, kalau orang tidak punya tujuan, kapan dia merasa bahagia? Enggak bakalan. Apa yang disenangi? Sebab sesuatu
hidup ini merasa bahagia kalau apa yang kita inginkan berhasil. Disitulah tempatnya kita merasakan kebahagiaan, betul nggak? Kalau orang nggak punya tujuan, apa hasilnya? Nggak ada, memang dengan tujuan kok. Jadi semuanya sendiri itu kembali kepada tujuan yang awal. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah makanya niat ini sendiri perlu dikelola dengan baik. Sebab nanti yang paling substantif dalam menata kebahagiaan adalah dari niat kita yang pertama. Niat kita itulah dikelola dengan baik. Satu, niatnya yang jelas. Lu maunya apa? Sebab apapun yang terjadi di alam dunia ini, sebelum tercipta menjadi bentuk materi, itu sudah dicipta lebih dulu dalam imajinasi kita. Ibu-ibu tahu Hotel Indonesia? Sebelum itu terwujud, itu sudah tercipta dulu dalam imajinasi sang arsitek, betul nggak? Disitulah dia menggambar Hotel Indonesia, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, berapa tingkat, pintunya warnanya apa, lantainya keramik atau marmer atau tehal, klosetnya warnanya apa, semuanya tercipta dalam pikirannya. Itulah kalau dalam ketuhanan, bahwa itulah yang disebut dengan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan. Nah, apa yang ada dalam imajinasi kita ini baru akan tercipta kalau sudah kita komunikasikan. Betul enggak? Saya mau bikin hotel. Nih, gambarnya begini. Biayanya sekian, plafonnya sekian. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka itu dulu yang jelas, tetapi nanti di kemudian hari kita mesti sadar bahwa kita mungkin di ruangan ini punya niat yang baik semua kok. Saya yakin yang ada di mesin ini semuanya punya niat yang baik. Tetapi percayalah, niat baik kita ini belum tentu sampai terakhir niat kita masih utuh baik. Di tengah perjalanan terjadi perampokan. Niat yang baik kita ini dirampok oleh setan. Banyak orang awalnya baik, ujungnya dia lupa, sudah tergeser, ya, diselewengkan oleh setan. Satu contoh sederhana saja, biar kita mengerti bahwa di tengah perjalanan niat kita digeser oleh setan. Pada satu hari saya menyuruh santri saya bulan puasa menjelang Idul Fitri ingin bikin goreng kacang gawil tuh yang direbus terus kulitnya dilepasin terus dikasih bawang putih sama garam ya, terus juga namanya kacang gawil namanya. Hah? Oh gitu. Kalau itu namanya kacang gawil namanya. Nah, saya menyuruh seorang santri saya untuk beli kacang 5 kilo. Nah, ini beli kacang 5 kilo yang bagus ya. Ini uangnya. Ini buat beli takjilan buat kamu sekalian kan, beli takjilan buat ya, nggak usah. Ini bensinnya nggak usah. Berangkat pakai mobil nih kuncinya, nggak usah. Dia berangkat sendiri pakai mobil sendiri, tidak mau dikasih upah sedikit pun. Kacangnya bagus-bagus, susuknya lengkap semuanya. Hebat nggak santri itu? Berkhidmat kepada kiainya, oke. Tetapi pada beberapa minggu kemudian dia datang menanyakan, Buya mau beli kacang lagi nggak gitu. Saya jadi bingung nih, ada anak santri pengen disuruh beli kacang. Saya penasaran, saya berangkat sendiri, beli sendiri. Ternyata pelayannya cantik jelita kok. Iya kan? Itu terjadi. Makanya jangan take for granted.
Jangan Anda mengatakan dulu saya punya niat baik, kenapa akibatnya buruk? Coba diperiksa dulu. Jangan-jangan niatmu sudah bergeser. Betul nggak? Banyak orang awalnya bikin pesantren, bikin masjid, tanahnya diwakafkan. Setelah santrinya banyak, sudah melihat uang banyak, bergeser kok. Betul nggak? Bergeser, cari materi juga. Masa hataman Quran patungannya 3 juta? Kalau 100 santri berapa? 300 juta kan? Dapat mobil CR-V ya? Apa? Honda Brio. Nah, bergeser semua. Waalaikumsalam. Mangga. Nggih. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, niat kita bisa dirampok. Satu. Kemudian kita ingin berbuat baik supaya ada kelas, supaya amal kita KW1, namanya sodaqah sirri, imbalannya 700 kali lipat. Sahabat sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oke, sodaqah sirri, sodaqah kepada masjid, nyumbangnya nggak kebelang tanggung, 500 juta, ya 1 miliar. Dia kepengen sodaqah sirri, jangan orang lain tahu. Kirim, langsung transfer. Pengirimnya siapa? Dari hamba Allah. Saking kepengen sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. 20 tahun lamanya orang tidak ada yang tahu ini uang 1 miliar dari siapa. Yang sedekahnya tidak mau menyebutkan namanya, yang transfer saja. Itulah makanya kenapa sedekah sirri itu mendapat imbalan yang luar biasa dari Allah, karena sedekah sirri ini berujung pada mengajak orang bersyukur kepada Allah. Yang ngasihnya nggak tahu pada siapa, akhirnya ya alhamdulillah. Nah, sehingga orang merasa diberi oleh Allah, itulah yang paling penting dan bersyukur. Tetapi sang setan ini tidak tinggal diam, menunggu lengahnya seseorang. Jadi niat kita yang baik dikawal dengan sampai akhir tujuannya. Di samping kita kawal, kita selalu sadar jangan sampai lengah. Setan ingin membatalkan kebaikan kita supaya jangan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam cara. Suatu ketika dia punya usul kepada masjid itu, tolong ini WC-nya jangan nempel dengan main building, dengan bangunan utama itu, karena nanti basahnya masuk ke dalam, baunya pesing. Agak jauh lah 20 meter. Kata panitianya, lu jangan banyak ngomongannya, duitnya penting gitu. Jangan ngomongnya doang, duitnya dulu gitu. Marah, dia tersinggung. Kurang ajar kamu. Tahu nggak dulu tuh pernah terima uang 1 miliar? Itu dari saya, tahu nggak, goblok kamu nih. Dalam kemarahan setan masuk. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda ketika ada seorang sahabat datang Rasulullah, qala ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Jangan marah. Terus apa lagi? Jangan marah. Terus apa lagi? Jangan marah. Karena kita dalam keadaan marah, kita lengah. Seperti pintu gerbang terbuka lebar, disitulah setan masuk dalam diri kita. Gugurlah amalnya itu. Nah,
ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya mau nanya dulu nih, nanti ada dialog ya, tanya jawab gitu. Pernah berbuat baik nggak Bu dalam hidup nih? Pernah nggak berbuat baik? Bapak-bapak pernah? Masih ingat? Nah, semua kebaikan yang masih kau ingat itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Masih ingat tuh berarti ini masih di atas meja, belum masuk laci kan? Kapan-kapan pembantunya membersihkan meja, diambil semuanya, dibakar. Nah, itu. Nah kenapa? Karena semua amal yang masih kita ingat itu masih berpotensi kita akan mengungkit-ungkit kebaikan kita, bahkan menyakiti orang itu. Yaitu seperti kasodakatin yatba'uha adza. Sedekah mah sedekah. Tapi setelah itu disusuli dengan caci maki. Iya. Sama seperti debu di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Turun hujan lebat, mana abunya? Bersih, klimis lagi, nginclong lagi, habis semuanya. Nah itulah makanya kita jangan take for granted, kita harus selalu waspada. Nah kewaspadaan inilah yang dimaksud dengan at-taqwa itu. Ya, takwa itu kewaspadaan. Dikawal niat baik kita dengan baik sampai tujuan tercapai. Di tengah perjalanan kita selalu waspada karena kita tidak akan dibiarkan. Jadi jangan dikiranya, jangan anggap bahwa dunia ini seperti licin-licin saja, tidak. Kita perjalanan ini banyak beling, banyak paku, banyak ular, banyak segala macam. Makanya mesti berhati-hati. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu berhati-hatilah. Makna bertakwa kepada Allah itu idiomatik. Maknanya waspadalah. Ittaqullah maknanya waspadalah. Ketika kita lagi ngomelin orang lain, ngerasanin ya jelek orang lain, tiba-tiba orang yang sedang kita jelek-jelekin itu datang. Saya bilang, tutup baskom dah, tutup baskom. Masuk ke dapur, baskom ditutup. Paham gak tuh? Gak paham. Tutup baskom itu artinya stop, jangan dilanjutkan. Ya ittaqullah itu artinya berhati-hatilah. Nah ini makanya yuk kita sekarang kita koreksi dari sejak awal lagi. Supaya ketakwaan kita ada maknanya mengawal kehidupan ini. Karena walau bagaimanapun kritik ini Pak Kemanan ini juga ini nanti ikut bersama kita berpikir sebentar bahwa selama ini kata takwa itu didefinisikan oleh para ulama di kitab-kitab kuning itu al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Artinya takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Betul begitu nggak? Betul begitu? Definisinya gitu? Oke, sekarang saya nanya. Punya Mas Alif sama Mas Ika. Ada nggak orang di ruang ini aja lah, ya, yang pencinta masjid ini, ya, kita nggak nanya orang di jalan, yang di sini aja. Di sini nih, ada nggak orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan Allah? Ada nggak? Ya kalau nggak ada jangan ngomong dong. Ngomongin sudah nggak ada. Ya itu makanya. Kok kenapa sih kita susah-susah mendefinisikan takwa seperti itu? Yang Allah sendiri menjelaskan ketakwaan itu apa. Yuk kita tanya sama ya Allah, takwa itu apa sih? Di lembaran pertama, surat pertama,
Setelah Al-Fatihah namanya surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang-orang bertakwa tuh? Allah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang punya konsep. Al-ghaib di mana konsep? Bukan malaikat, jin, setan, surga, neraka. Ketika kita masuk surga kelihatan enggak? Kalau kita masuk surga, kelihatan enggak surganya? Kalau bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan enggak bidadarinya? Berarti bukan gaib dong. Paling tidak al-ghaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya alladzina yu'minuna billah secara konsep. Jadi yu'minu bil ghaib itu orang yang punya konsep, punya platform, punya visi dan misi, punya program, punya tujuan, punya cita-cita yang jelas. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Minimal sehari kumpul 5 kali. Seminggu sekali rapat, betul nggak? Hari apa tuh rapatnya? Hari Jumat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang punya konsep, punya visi dan misi. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi intensif. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya dermawan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya program jangka panjang sampai akhirat. Itu agama. Jelas mana kata Allah dengan para ulama? Jelas mana? Allah. Ikut siapa? Ya udah, itu aja. Tapi ingat, jangan menyalahkan mereka. Kita punya tata krama pamanan. Jangan menyalahkan ulama terdahulu. Ya udahlah, kita berterima kasih. Ini saya kasihkan pengertian, jangan sampai nanti pakai syakur nyelak-nyelakan ulama lagi. Nanti salah paham lagi ya. Ilmu kita sekarang ini juga hasil mereka. Kita juga sama belajar dari mereka juga. Terima kasih. Tapi kita kan pengen menyempurnakan karya mereka, boleh nggak? Kalau pakai Manan bikin mobil, tadinya nggak ada wipernya, saya kasih wiper, boleh nggak? Kalau yang tadinya 1 gerak menjadi 3 gerak, pelan, sedang, cepat, boleh nggak? Kalau saya kasih sensor sehingga kalau hujannya deras cepat, kalau hujannya kecil pelan, lampunya merah berhenti, boleh nggak? Itu. Jadi bukan menyalahkan mereka, tapi kita ingin menyempurnakan pemikiran-pemikiran mereka. Saya kira semacam itu. Jadi yang penting kembali lagi bahwa ketakwaan itu adalah dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Itu Nabi nanya lafif mafruq, wawu fafiil dan lam fiil huruf layyinah. Huruf sahihnya di tengah namanya lafif mafruq namanya. Nah, fiil amarnya ki. Nah, waqa yaqi wiqayatan itu bahasa Arabnya preventif. Al wiqayatu khairu minal ilaj. Jadi preventif itu lebih baik dari kuratif. Setuju nggak? Masih mending mencegah sakit atau masih mending mengobati yang sakit? Mencegah dong, itu namanya wiqayah. Jadi, nah wiqayah itu diikutkan wazan ifta'ala. Asalnya iutaqa, lalu wawunya diganti ta menjadi ittaqa. Orangnya al-muttaqin, namanya al-muttaqun. Jadi orang yang selalu waspada, selalu mengambil langkah antisipasi, tindakan-tindakan preventif. Jangan kita mengobati sudah sakit, kita berupaya supaya jangan sakit. Bedanya orang cerdas dengan orang pintar. Kalau orang pintar itu adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan setelah terjadi, bisa menyelesaikan persoalan. Kalau orang cerdas itu bisa menghindari supaya tidak terjadi persoalan. Itu bedanya. Orang cerdas bisa menghindari supaya jangan muncul persoalan.
Kalau sudah terjadi diselesaikan, yang bisa menyelesaikan namanya orang pintar. Jadi orang takut itu pintar enggak? Pintar. Itulah main waspadaan. Saya ingin mengatakan pada akhirnya begini. Setan itu ketika diusir dari sorga, dia sesumbar. Sakit hatinya dia diusir dari sorga gara-gara Nabi Adam. Sehingga dia mengatakan, mengancam kepada seluruh anak cucu Nabi Adam, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kayak apa bencinya setan kepada kita karena merasa dirugikan karena gara-gara Adam sampai dia terusir dari surga. Ini kalimat ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris, Perancis, semua bahasa tidak bakal mampu menerjemahkan kalimat ini. Saking bencinya setan kepada kita sehingga tidak bisa diungkap dengan bahasa manusia. Yuk kita buktikan dulu. Fabi izzatika. Baknya ini bak qasam. Bak qasam itu maknanya demi. Billahi, demi Allah. Bi izzatika. Setiap berita yang kita dahului dengan demi itu artinya jumlah itu namanya litaukid, artinya penegasan, tidak main-main. Demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, namanya bak qasam itu litaukidil makna, untuk mentaukidi makna. Oke. Yang kedua, bersumpahnya dengan izzatu rabbi, bi izzatika, dengan kebesaran Tuhan. Semakin kita bersumpah dengan kebesaran yang maha besar, berarti sumpahnya tidak main-main. Dua, la